Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang akhirnya peristiwa besar dan peristiwa mengejutkan ini membuat kamu makin bersinar. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat, buat Cancer ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Baik, kita akan shuffle kartunya. Aku akan membaca 3 sesi ya. Yang pertama aku akan baca general dulu ya, dan setelah itu aku akan bacakan tentang percintaannya kamu, dan terakhir tentang keuangan dan finansialnya kamu. Oke, Cancer, fokus ke kartu ini. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Jadi di kartu pertama ini ya, untuk energi general kamu ada find a place to withdraw to. Jadi kamu akan menemukan tempat di mana kamu akan dihargai. Nah, ini dia. Ya, buat Cancer, ini bacaan general kamu. Mungkin saat ini, sebentar lagi, ataukah dalam waktu dekat, kamu akan menemukan tempat di mana kamu akan merasa bahagia, kamu akan merasa nyaman, kamu akan merasa dihargai, dan kamu akan merasa dianggap. Ya, sudah cukup selama ini kamu mengalami satu penderitaan, sudah cukup kamu selama ini mengalami suatu kekecewaan atau kekalahan atau kemunduran dan lain-lain sebagainya. Saatnya kamu akan menemukan sesuatu hal yang baru. Oke, semoga aja ya, aminkan saja. Nah, di sini aku melihat ada memories of the forgotten self. Ada sebuah kenangan ya, atau mungkin seolah-olah ini membaca masa lalu ya. Masa lalu kamu yang benar-benar selalu itu menjadi satu pelajaran buat kamu, ataupun selalu memotivasi kamu untuk membuat hidup kamu itu berubah, bertransformasi ya. Kamu saat ini memang sudah mengafirmasikan ya sesuatu hal yang sudah menjadi mimpi kamu, dan itu akan jadi nyata. Di sini ada bringer of change. Nah, semua itu akan membawa satu perubahan. Mungkin saja banyak peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa mengejutkan dulunya yang terjadi, ternyata semua itu membawa perubahan pada hidup kamu. Mungkin saja dulunya kamu pernah terjatuh, mungkin dalam sebuah bisnis ya, nanti detailnya secara finansial kita akan lihat ya, kartu khususnya. Dan mungkin saja dari segi percintaannya kamu ya, dimana selalu kandas. Nah, itu ternyata semua yang terjadi pada kamu itu adalah sebuah motivasi bagi kamu atau pelajaran bagi kamu. Ya, kamu banyak belajar dari kegagalan. Kamu banyak belajar dari kesalahan juga ya. Kesalahan memilih, kesalahan mengambil keputusan ya, seperti itu. Nah, itu kamu belajar dari sana. Jadi bahkan nantinya, saat ini ataupun nantinya, kamu akan merasa bersyukur, aku bersyukur sudah ditemukan dengan permasalahan yang rumit gitu ya. Ya, aku bersyukur sudah ditemukan dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif ya. Nah, ternyata semua itu adalah sebuah pelajaran yang berharga yang membuat aku bisa berubah gitu loh. Kamu sudah bisa merubah mindset kamu. Dengan masalah itu semuanya akhirnya bisa berubah, oke? Ini ada Foxfire, sebuah gairah, sebuah, apa ya, hati yang membara, hati kamu bergelora gitu ya, untuk bisa mewujudkan semua apa yang memang, pernah kamu alami. Maksudnya itu, kamu mengalami kegagalan, kamu mengalami kesedihan, kekecewaan, nah semua itu ternyata memotivasi kamu untuk, membuat diri kamu berubah, oke? Itu hebatnya, kamu ya. Oke, kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca di sini buat teman-temanku untuk bacaan secara general kamu. Oke. Nah, di sini ada ring.
Ya, mungkin beberapa dari kamu ini akan a marriage will take place, either romantic or business. Uh, ini juga tentang bisnis dan tentang keromantisan kamu, di mana pada akhirnya beberapa dari kamu yang single, kamu akan menemukan cinta sejati, ya, orang yang tepat, soulmate, ya, atau orang yang punya chemistry dengan kamu. Nah, baik juga dalam hal, finansial gitu ya, tentang finansialnya kamu, di mana kamu akhirnya menemukan suatu keberhasilan, kesuksesan, mungkin dalam membangun bisnis atau dalam pekerjaan yang tepat menurut kamu ya, di mana di sana kamu jenjang karir kamu akan meningkat ya, semoga aja, amin. Ini juga ada basket, ada recognition, reward for merit. Nah, kamu akan mendapatkan sebuah penghargaan-penghargaan ya, ya mungkin hasil kerja keras kamu, atau mungkin dari kinerja kamu yang begitu sangat, baik ya, sehingga akhirnya kamu mendapatkan apresiasi, mendapatkan reward gitu ya. Arti kata banyak rezeki-rezeki yang akan tidak terduga nantinya, ya. Kita akan coba lihat nantinya ya, rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang, materi, tapi rezeki itu terkadang berbentuk cinta, ya, kebahagiaan, orang-orang yang baik di sekeliling kamu, kemudahan-kemudahan, ya itu juga, bisa kita kategorikan sebagai rezeki yang kita dapatkan, oke? Di sini ada gavel, involvement with the law. Nah, kamu mungkin ya, beberapa dari kamu, entah itu dalam waktu dekat, entah itu dalam, ya sebentar lagi gitu ya, kamu akan berurusan dengan, hukum gitu, seperti akan mendapatkan keadilan kah? Atau kamu mungkin akan mendapatkan banyak hal gitu loh, intinya ada keadilan di sini, yang akan segera kamu dapatkan, oke? Atau bisa dikatakan juga kamu akan ada keterlibatan kamu dengan hukum. Ini juga yang membuat, eee, hidup kamu mungkin berubah. Sebuah peristiwa besar atau peristiwa mengejutkan ya, yang menyangkut pautkan kamu dengan hukum. Entah apa itu ya, mungkin saja dari hal, percintaannya kamu yang sudah menikah, tapi pada akhirnya akan berpisah ya, dan itu juga akan, masuk ke dalam jalur hukum ya, dalam persidangan ya, dan atau begitu juga dalam hal finansial kamu, di mana kamu mungkin pernah ditipu atau kamu pernah intinya pernah dibohongi dalam satu perusahaan ya, dan pada akhirnya kamu juga akan menggunakan jalur hukum, "Ah, aku ditipu nih oleh seseorang itu dan aku nggak terima, dia minjam uang aku, segini, segitu," gitu ya, dan mungkin sampai detik ini belum ada niat baik dia untuk mengembalikan. Dan pada akhirnya kamu akan menggunakan jalur hukum, menyelesaikan semua itu, hutang dan piutang itu. Karena mungkin di sana ada, hitam di atas putihnya gitu. Jadi, ada, kesepakatan kamu yang tertulis, bahkan mungkin di atas materai gitu ya. Nah, itu mungkin dilanggar oleh salah satu pihak, itu akan, membuat kamu mengikuti jalur hukum di sini, oke? Semoga aja ya, mungkin masalah besar ini mungkin masalah mengejutkan juga sih bagi kamu ya, tetapi ini nantinya akan berefek besar kepada kamu. Efeknya apa? Perubahan dalam hidup kamu, ya. Mungkin saja, terjadi sebuah hal-hal yang membuat kamu akhirnya stuck di keuangan, tetapi dengan stuck-nya kamu ya, perubahan itu juga terjadi, di mana kamu akan berjuang kembali. Kamu tidak akan pernah putus asa di sini. Oke, ini ada drop, great personal sorrow ya. Aku melihat, kamu bahkan nanti akan merasakan mungkin sedih atau terharu atau air mata ini adalah air mata kebahagiaan. Ternyata masalah yang aku miliki ini, itu membawa membawa aku kepada suatu perubahan ya, perubahan yang benar-benar, membuat aku merasa bersyukur gitu. Banyak hal nanti yang kamu dapatkan, kamu akan ngerasain. Jangan pernah kamu, seperti menyesali kalau ada masalah yang datang kepada kamu. Nah, kalau kamu udah merubah mindset kamu, kalau masalah itu kamu jadikan sebuah pelajaran, maka kamu akan merasa, bersyukur dan kamu bahkan berterima kasih kepada masalah itu karena sudah menjadikan kamu pribadi yang kuat, pribadi yang, benar-benar tangguh gitu ya. Dengan tangguhnya kamu, dengan kuatnya kamu ya, kamu bisa mewujudkan apapun. Nah, itu semua kenapa? Karena masalah yang pernah kamu hadapi sebelumnya, oke? Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang terjadi pada diri kita, kita akan merasakan, keikhlasan, kebahagiaan, dan
kesuksesan nantinya ya. Oke, kita akan masih lihat dengan kartu general kamu. Seperti apakah yang terbaca ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ada Aries, Leo, Sagi. Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Aries. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Cancer. Aku melihat ya kalau dari bottom of the deck di sini. Bottom of the deck. Ini bacaan general kamu. Ada Four of Swords. Mungkin ada kalanya kamu itu pernah pasrah gitu loh. Surrender. Menyerahkan kepada Tuhan. Ya namanya kita manusia ya. Punya batas kesabaran. Punya batas kemampuan ya. Intinya kekuatan itu ya ada batasnya. Kesabaran itu juga ada batasnya. Pernah kamu berada di titik itu semua. Dan pada akhirnya kamu surrender. Kamu bermeditasi. Kamu menyerahkan kepada Tuhan. Karena saat itu mungkin kamu sudah capek. Kamu sudah lelah. Oke, ini. Ya, namanya kita manusia nggak bisa memaksakan. Kita kan bukan malaikat. Kita bukan Tuhan juga ya. Kita manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa gitu ya. Nah, di situ kamu selalu menyerahkan kepada Tuhan. Mungkin saja kamu udah mulai meningkatkan spiritualnya kamu juga. Lebih banyak beribadah, mungkin lebih banyak melakukan hal-hal yang positif ya. Lebih banyak berbagi juga karena itu juga nantinya akan membawa satu perubahan pada kita. Oke? Berbagi itu tidak hanya dengan uang ya. Berbagi bisa saja dengan tenaga, dengan senyuman, dengan doa dan lain sebagainya. Oke? Ini ada connect of funds. Nah, dan di sini kamu perlahan-perlahan setelah kamu bermeditasi, setelah kamu merenungi, setelah kamu surrender, kamu juga tetap melakukan usaha. Ya, ada usaha tapi kamu lebih berhati-hati. Ya, mungkin karena terlalu banyak hal-hal yang menakutkan yang pernah kamu lihat ya. Jadi kamu lebih berhati-hati. Menakutkan terhadap orang-orang yang manipulatif gitu ya. Menakutkan terhadap orang-orang yang suka bohong. Ya, bermuka dua. Nah, itu sih bukan menakutkan ya, tapi lebih ke waspada aja di sini. Kamu lebih waspada lagi. Oke. Dan lanjut ada King of Swords. Kamu akan menjadi seseorang pemikir yang benar-benar bijaksana. Sebelum kamu melakukan apapun, kamu selalu untuk menggunakan logika kamu. Kalau seandainya kamu bertindak, ini efeknya itu akan merugikan kamu, ya mungkin kamu tidak akan melakukan itu. Tapi kalau itu menguntungkan dan kerugian itu mungkin tidak terlalu besar ya, kamu tetap akan melakukannya. Karena intinya ada suatu keuntungan yang akan kamu dapatkan. Ya, namanya kita manusia, apalagi kalau kita berusaha, pasti dong mencari keuntungan. Tapi tidak selamanya juga. Kita itu akan untung gitu loh. Pasti kita juga akan mengalami kerugian. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasinya, itu yang kamu lakukan di sini. Oke? Ini ada di Emperor. Kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang bijaksana, dikagumi banyak orang, disegani banyak orang juga. Tapi jika seseorang ini dalam hal percintaan, dia sudah mencintai seseorang, ya udah cinta mati begitu ya. Nah, ini orang akan benar-benar kayak posesif banget gitu. Posesif. Dia seakan-akan takut untuk kehilangannya kamu. Karena takut kehilangan kamu tadilah dia seperti kayak mengekang, kayak membatasi kamu. Itu terkadang membuat kita tidak nyaman ya. Tapi kalau kita suka ya, diberikan apresiasi seperti itu ya, kita akan happy ya. Karena kalau kita memang satu hati, satu circle gitu ya, walaupun dia posesif, kita akan bahagia. Karena kita merasa, oh dia benar-benar tulus sama saya. Dia tulus, dia jujur, dia benar-benar tidak ingin membuat aku kecewa dan tidak ingin membuat aku menangis ya. Sehingga dia bagaimana caranya ya, selalu untuk mempertanyakan apa sih yang kamu butuhkan. Nah, jadi seakan-akan terlihat terlalu protek gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita berpikir positif, kita bersyukur memiliki orang yang begitu terlalu mencintai kita. Oke? Nah, kita akan lihat dengan percintaannya kamu, seperti apakah percintaannya kamu di sini. Oke.
percintaan kamu ya Cancer, seperti apa yang terbaca. Oke. Nah, di sini juga ya, aku melihat kamu itu pernah dibohongi. Kamu pernah dibohongi, kamu pernah dikhianati ya. Ya tidak dipungkiri lagi saat kamu sayang-sayangnya kamu ditinggalkan. Saat kamu benar-benar udah fokus ke dia, tahu-tahu terungkap dia punya pasangan. Dia menghadirkan orang ketiga. Wah, luar biasa penderitaan kamu ya, Cancer. Jadi aku juga merasakan bahwasanya ya, dalam percintaan kamu ini begitu rumit dulunya. Rumit sekali, ya mungkin saja ini ada keadilan yang akan segera kamu dapatkan. Keadilan itu berbentuk apa? Seseorang yang mungkin akan menjadi belahan jiwa kamu. Kamu akan menemukan yang terbaik di sini. Oke, semoga aja. Karena ini satu hal-hal yang ingin kamu hindari dulunya. Nah, aku melihat di sini let your friend help you. Jadi mungkin dengan kamu dulunya stuck di percintaan, karena mungkin kamu disakiti atau dikhianati. Banyak sebenarnya orang yang peduli sama kamu, banyak orang yang care sama kamu. Mereka juga merasakan penderitaan apa yang kamu rasakan gitu loh. Sehingga mungkin mereka membantu, mensupport kamu ya, memberikan effort juga buat kamu ya. Intinya ada di antara mereka-mereka itu nantinya yang benar-benar tulus memberikan kebahagiaan untuk kamu. Ya mungkin saja seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu memberikan satu kebahagiaan, romantic feelings, your feeling are real and worth exploring. Jadi awalnya sih kamu nggak yakin kalau seseorang yang dekat dengan kamu itu akan memberikan keromantisan yang kamu butuhkan ya. Ternyata ada. Ya mungkin sekian banyak temannya kamu ya, dia juga effort untuk kamu. Dia seperti akan membuat kamu itu dihargai. Nah, makanya di sini kamu akan menemukan tempat di mana kamu akan dihargai. Nah, inilah saat kamu dikecewakan, saat kamu disakiti, saat kamu tidak dianggap. Nah, akan ada seseorang nantinya. Ya, kamu akan ketemu dengan seseorang itu dan itu akan membuat kamu merasa inilah tempat aku yang sebenarnya. Oke? Kita akan coba lihat perasaan terdalamnya dia ya. Seperti apa? Perasaan terdalamnya dia seperti apakah itu? Oke. Thank you for being there for me when I needed it the most. Ya. Jadi aku melihat juga di sini dia seperti berterima kasih karena ya kamu itu selalu ada buat dia atau dia selalu ada buat kamu gitu loh. Ini juga bisa vice versa ya. Jadi ada seseorang nantinya yang begitu ingin berterima kasih kepada kamu karena dengan hadirnya kamu ya itu membuat dia bisa happy, bisa merubah keadaannya ya. Mungkin saja ada effort yang kamu berikan kepada dia sehingga dia merasa bersyukur. Oke? I'm so grateful I met you. Are you sure you are real? Aku begitu sangat bahagia bertemu dengan kamu. Tapi apakah kamu nyata? Apakah kamu pasti gitu loh. Terkadang ya mungkin itu juga ya. Mungkin saja seseorang ini dulu dia punya masa lalu yang sama seperti kamu. Mungkin saja dia ini dulunya merasakan hal-hal yang mungkin mirror ya. Sama halnya dengan kamu ya. Di mana dia disakiti, dia dikhianati. Jadi saat ketemu dengan kamu ya, yang sama-sama satu frekuensi, satu circle gitu loh. Dia juga merasa takut, nggak kamu aja yang takut, dia juga takut gitu loh. Tapi nantinya saat kamu dengan dia sudah mengatakan apa adanya, mungkin tentang masa lalu, atau mungkin tentang hal-hal sedih yang dulu pernah terjadi ya, intinya udah ceritakan aja apa adanya. Justru nantinya saat dia mengetahui kekurangannya kamu mengetahui kekurangannya dia dan kalian bisa menerima, itu sangat luar biasa. Oke? Itu. Ini ada when I look into your eyes, the whole world stop and I forget where I'm. Saat aku melihat ke dalam mata kamu ya, aku merasa dunia berhenti dan aku lupa di mana aku berada. Wow, ini seakan-akan dia kayak kagum banget. Dia kayak merasa kamu itu wah segalanya ya. Itu. Ini juga I feel like I've known you all my life, yet you are so mysterious. Aku merasa sudah mengetahui, suka sih dengan kamu, dan mengetahui kamu sejak ya selama aku hidup gitu loh. Tapi aku masih melihat kalau kamu itu misterius. Gitu.
Misterius itu apa ya? Ya mungkin saja antara kamu dengan itu belum belum ada komitmen. Nah, sehingga akhirnya aku suka sama kamu, aku sudah kenal siapa kamu. Tapi ya mungkin saat inilah aku baru mengenal kamu, siapa kamu sebenarnya gitu loh. Karena selama ini kamu mungkin cukup misterius. Ternyata yang disimpan oleh dia itu adalah rasa ke kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat dengan apa ya, dengan kartu ini untuk finansialnya kamu. Oke? Apakah yang terbaca untuk finansialnya kamu? Ya, wow, ini ada woman holding a coin. Kamu akan benar-benar memiliki apa yang kamu butuhkan, ya. Kamu akan mungkin ada satu yang hilang dulunya dari kamu. Kamu akan menemukan itu kembali. Kamu akan benar-benar mendapatkan apa yang sudah pergi dari kamu selama ini ya, semoga aja. Walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Arti kata di sini, kamu akan mendapatkan rezeki yang mungkin tidak terduga, kamu mungkin bahkan akan berkelimpahan di sini ya. Ada cornucopia, ini juga mungkin dalam hal finansial kamu akan benar-benar bersinar, bersinar dan banyak orang yang mungkin makin menginginkan kamu, entah itu untuk join bisnis, entah itu untuk bekerja sama dengan kamu ya, mengajak kamu bekerja di suatu apa gitu ya. Nah, karena apa? Karena mereka tahu kualitas kamu seperti apa. Nah, aku juga melihat di sini ada kontrak. Banyak orang-orang nantinya yang akan membuat kontrak ya, membuat kerjasama dengan kamu. Ya, semoga aja ini semua mungkin untuk keuntungan ataupun finansialnya kamu yang mungkin akan mulai balance, akan mulai seimbang ya. Dan ini semua ada hubungannya dengan percintaannya kamu. Saat mungkin kamu menemukan seseorang yang tepat, disitulah karir kamu akan meningkat, ya, rezeki kamu akan bertambah, karena kamu sudah menemukan orang yang benar-benar tulus dan dia mungkin sudah selalu mensupport kamu, selalu memberikan effort buat kamu sehingga kamu bersemangat dalam mengerjakan apapun, dalam menjalankan apapun, dalam melakukan apapun, termasuk dalam hal pekerjaannya kamu. Ya, ini yang aku rasakan. Arti kata ya namanya kita manusia pasti dong butuh cinta, tapi kita juga butuh uang. Dan terkadang kita ya butuh support ya, tidak juga bisa kita sendiri. Tapi ada juga beberapa dari kamu ya, kamu itu yang sudah tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, kamu hidup mandiri dan pada akhirnya dengan kemandirian kamu itu yang menjadikan kamu orang yang hebat nantinya, orang yang besar gitu loh. Jadi kamu jangan merasa kecil di mata siapapun. Karena jika kita terus berusaha, apalagi di sini kamu itu akan menemukan, mungkin banyak kesempatan dan peluang ya, di situ nantinya kemampuan kamu akan diuji dan tunjukkanlah kalau kamu bisa untuk melakukan apapun. Kamu bisa sukses dan bisa bahagia. Oke, buat Cancer mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.